Eh, sebelum jalan ada sedikit tanya pembekalan Pak. Pak siapa? Panggilannya Pak siapa Pak? Jendra. Pak Zohendra. Beni. Langsung Sumatera ya? Iya. Padang. Nah, agak maju sini Pak. Biar. Nah, ini materinya yang pertama itu ada Super Depth Service sama Super Depth Gear. Untuk yang pertama ini ada namanya Super Depth Service, namanya standar pengemudi. Itu ada sigap, unik, produktif, etika dan rapi. Dan untuk sigap itu cepat tanggap, cekatan, proaktif, serta berorientasi pada target yang telah ditentukan. Dan untuk unik, menjalankan tugas secara spesial dan mengemudi di prinsip serta berorientasi pada keselamatan. Dan untuk produktivitas atas kerja yang tinggi serta berorientasi pada kualitas hasil. Dan untuk etika, senyum, salam sapa, ramah-tamah, sopan santun dan menjunjung tinggi integritas, berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Dan untuk rapi, berpenampilan bersih, rapi dalam administrasi serta berorientasi pada nilai tambah bagi pelanggan. Dan untuk selanjutnya ini ada program 5R. Ringkas, pilih barang yang diperlukan untuk bekerja, disingkirkan barang yang tidak perlu. Itu contohnya sampah di dalam mobil, kayak aqua bekas itu tolong dibersihkan ya. Untuk rapi, menyimpan barang di tempat kerja sesuai tempat agar mudah ditempatkan saat diperlukan. Bersih, memperhatikan tempat atau lingkungan kerja atau mesin alat dari kotoran dan sampah. Rawat, memperhatikan ringkas, rapi dan bersih dari waktu ke waktu. Untuk rajin, disiplin melakukan ringkas, rapi dan bersih dan rawat. Ini contoh untuk seragamnya. Untuk seragam driver A2 atau SIP A warna kerah merah. Dan untuk yang pertama itu rambut rapi ya Pak, tidak gondrong, tidak kumis, tidak berjenggot, menjaga aroma bau mulut dan badan, menjaga penampilan dari berbagai aksesoris yang berlebihan, selalu menggunakan etikat perusahaan di area kerja. Nanti setelah dapat Bapak punya absenan, Bapak bisa mengajukan etikat. Oke. Pakai celana panjang warna hitam, ini wajib Pak, pakai celana hitam di sini. Punya. Tapi nggak setiap kali ke sana. Selalu menggunakan sepatu saat bertugas pada jam kerja. Jadi kalau untuk siang, waktu nyupir, waktu di tempat gudang, Bapak harus pakai. Iya, kan kalau kita udah pakai sepatu dan celana hitam, pakai seragam. Ini baru pertama. Untuk seragam Jadi kan baru pertama di ke atas itu kerahnya oranye. Jadi tapi diserta di sini kerah oranye. Kalau aku bilang kalau pertama kayaknya Selanjutnya pengemudi logistik. Secara umum pengemudi logistik tugasnya adalah membawa kendaraan jenis truk box, CDD, CDE, Fuso dari warehouse ke toko atau gudang. Muatan yang dibawa sesuai dengan customer, misalkan snack, soft drink, air mineral, fast food, roti dan lain-lain. Beberapa customer mewajibkan driver membawa uang hasil penjualan. Dari penjelasan di atas mengenai pengemudi logistik, maka prosedur handling yang perlu diketahui oleh driver adalah ini dokumen pengiriman SPJ, surat perintah jalan, terus 2 faktur, 3 kolian, 4 from retur, 5 from KR, sisa kiriman atau from delivery note. Catatannya untuk nama dokumen disesuaikan di masing-masing customer. Jadi pas waktu serah terima barang itu pastikan udah tanda tangan, udah diterima, udah ditempel ya. Nggak nih, ini aja ya. Maksudnya kalau pertama tuh Ini contoh proses loading. Sebelum melakukan proses driver diwajibkan gathering, senyum, salam sapa kepada petugas gudang. Selamat siang Pak, saya mau izin muat. Pada saat serah terima barang, driver memastikan serah terima barang sesuai atau sama dengan surat jalan atau faktur kolian. Jadi pastikan barang itu turun sama dengan surat jalan. Koliannya berapa pieces ya kan? Kadang kan 3 sampai 4 tempat kadang. Ya.
Pastikan juga barang yang dimasukkan ke dalam box dalam keadaan baik dan tidak rusak. Jadi sebelum bapak Ini yang bikin pertama ya, kamar, berarti tutup pintu. 47. Sebelum tutup pintu pastikan barang itu tidak kenapa-napa, Itu tidak masih rusak, Mas Arya dulu ya. dan juga barangnya sesuai dengan Dipadeo. Untuk proses loading adalah tanggung jawab driver, kecuali jika customer menyediakan tim Nggak leader. selalu kalau Walaupun ada tim leader ada atau tim malu, checker, baru nanti. bapak harus juga memastikan barang itu sesuai. Ya. Taruh dulu. Setelah selesai proses loading, pastikan sama pintu box tertutup rapat dan posisi di box dan tidak lupa mengucapkan terima Ini ada kasih. uang. Apa ya? Koalisinya bahasanya apa? Untuk proses pengiriman, Mel, selama Mel. perjalanan Mel, Mel aja, pengemudi Mel. wajib menjaga keselamatan, Mel. pengemudi defensif, Klik. dan keamanan muatan serta unit. Sebelum Jadi kita harus berhati-hati yang kita bawakan unit kantor, polisi kan terus ya? barang customer kita harus jaga dua-duanya. Pengemudi dilarang parkir di sembarang tempat. Jadi misalkan bapak mau istirahat, mau Bu, berarti makan, ini 50 ya? jangan sembarang tempat. Berarti bikin dua. Di tempat yang sudah ramai lah, di rest area contohnya Sekali ada ngasih aja, CCTV-nya. tapi dua kali. Emang gitu Mas Ajis. Apabila ada kendaraan Berapa lain yang tidak kali dikenal aja tuh atau satu mengikuti, polisi sebaiknya mencari perlindungan ke kantor polisi Iya, terdekat atau menjauh dari kendaraan satu tersebut aja nih. bisa Mau dibikin petrol, sebisa dia punya mungkin. berapa? Uang Selalu rokoknya. mematuhi rambu-rambu Petrol, lalu ini lintas. keterangannya Jadi dua, bapak harus dua, menggunakan tiga. sabuk. Nanti apabila kalau kena Sama foto rating mau gini. itu Sama lah, rating mau bakal buat kepotong. ini ada uang beli dikasih ke polisi sama beribu. Uang ya, izin Pak. Selanjutnya untuk proses unloading ini kebalikannya sama proses loading. Sebelum melakukan proses unloading, driver wajib gathering, senyum salam sapa nih, wajib pada petugas gudang atau toko. Pada saat menyerahkan barang ke Nah, terus toko atau bahasanya gudang, ini penerima driver bisa memastikan di mana ya? barang sesuai atau sama dengan jumlah barang yang diterima surat jalan atau faktur kuliah. Jadi kalau menurut barang, pastikan barang sama. Item-itemnya itu jumlahnya. Saat melakukan proses unloading, dipastikan nama barangnya ada pada daftar faktur kuliah atau toko atau gudang yang dituju. Jadi alamatnya jangan salah, jangan salah urut. Selesaikan hari ini ya, karena ini Jika sudah ada mau- barang yang hilang atau salah turun, segera dibuatkan BAK. Tadi estimasi Tahu bisa BAK? Apa ya? itu Berita acara kejadian. kira-kira acara apa? Berita acara kejadian. Kejadian. Jadi bapak harus bikin BAK, koordinasi sama dispatchernya. Pak, barang saya ketukar ini gimana solusinya? Pokoknya koordinasi keterangannya ya. biar hilang koordinasi Ya. saja ya, nanti pakai kwitansi. Jika ada barang yang rusak akibat perjalanan, segera dibuatkan BAK dengan membawa kembali barang yang rusak tersebut ke gudang dengan memasukkan ke dalam box kembali, kecuali jika pihak customer menghendaki barang tersebut tetap tinggal. Izin gitu ya. Ini contoh misalkan bapak loading nih, bapak foto barang udah tidak rusak, tapi selama perjalanan barang itu ke gudang rusak, bapak harus melaporkan itu ke dispatcher. Pak, barang saya rusak, jatuh atau misalkan ini, apa koordinasi sama dispatcher, barang itu mau diapain, pulangkah atau tetap ditinggal. Dan kalau tetap Mau difotoin pulang kan polisinya nanti gitu. dibuatkan BAK. Jangan ada gue digebukin, ditangkap. Mau ngapain kamu tinggalin saya? Proses unloading adalah tanggung jawab driver, kecuali jika customer menyediakan tim leader sama. Jadi kalau misalkan barang turun, pengecekan itu tanggung jawab driver. Oke. Biaya Setelah biaya hilang koordinasi saja, melakukan nanti pengiriman, pakai pastikan biaya. NPJ ada tanda tangan dan Kalau stempel biaya oleh hilang, customer. Apa Pastikan kwitansinya? jangan sampai Dibuat. surat jalan itu tidak ditanda tangan, Kalau tidak buat ditempel. kwitansi sama ya? Pastikan sudah ditempel. Dua-duanya harus ada. Dan jangan lupa ucapkan terima Iya, kasih. ini bisa nggak? Ini untuk super grab service, dan selanjutnya ini super grab skill. Di perusahaan dulu pernah dijelasin Mas seperti aja apa? kirim aja kali ya. Belum pernah. Oh, gimana terus kau? Ini contoh super grab skill. Yang pertama ada metode pengecekan kendaraan atau yang disingkat balok. B-nya itu body dan ban,
A-nya itu air, L-nya itu listrik, O-nya itu oli, K-nya itu kelengkapan dan kertas. Jadi bodi dan ban ini untuk perharinya Bapak harus mengecekkan bodi, mengecekkan ban, ya kondisi ban, karet wiper pastikan berfungsi. Jangan sampai Bapak bawa ban serep itu kempes, kalau udah keluar nanti repot sendiri. Paham kan? Untuk air, periksa air radiator, air aki, air wiper, dicek sebelum berangkat. Jadi jangan sampai kita udah jalan air radiator itu udah habis. Nanti kalau di jalan tetap Bapak yang repot sendiri. Walaupun nanti ada dari story. Dan untuk listrik, periksa lampu sen depan, lampu box, lampu rem, nyala. Untuk olinya periksa tetesan kebocoran di bawah kendaraan. Oli ini bocor atau tidak? Kalau untuk pengecekan oli tahu kan? Di cabut jarum. Dan untuk kelengkapan dan kertas ini ada P3K, kunci dan dongkrak, alat pemadam api, SIM dan surat kendaraan, KIR, IBM, STNK, segitiga pengaman dan ban serep. Pastikan semua surat-surat hidup. Untuk kunci dongkrak pastikan bisa digunakan, dan untuk ban serep itu bisa ada anginnya. Oke. Dan selanjutnya ini ada defensive dripping. Apa yang dimaksud defensive dripping, Pak? Tahu? Defensive tahu? Tahu. Arti defensive dripping, perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety dripping sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Tujuannya defensive dripping tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan. Ini contoh SOP kita di unit tol diesel ke bawah, misalnya Dinven itu di bawah 80 km per jam. Jadi jangan sampai lebih. Soalnya di kita itu ada GPS-nya. Misalkan Bapak lebih dari 80 km, Bapak langsung diselesaikan di hari itu juga. Nggak boleh over speed, karena kalau udah over speed itu sudah mendekati dengan aksiden. Orang yang lagi berhenti aja bisa ditabrak, apalagi kita orang ngebut-ngebutan, betul? Jadi untuk over speed kita di 80 km per jam. Kalau untuk wheelbox di 60 maksimal. Jadi kalau di tol itu di bawah 80, kalau di bawah tol itu di jalan biasa di bawah 60. Gak usah ngebut-ngebut, kita kerja nyari uang, jangan kita kerja nyari klaim. Kalau ada apa-apa dengan unit, Bapak salah, itu tanggung jawab Bapak sendiri. Tapi kalau misalkan terjadi sesuatu, kita bantu semaksimal mungkin. Ya, yang penting intinya kita itu tim, kita saling bantu, saling koordinasi, oke? Dan untuk selanjutnya, SOP selanjutnya itu overstay. Kalau untuk overstay itu keadaan unit nyala tapi berhenti. Jadi kita kalau misalkan manasin unit itu cukup 5 menit sampai 10 menit, jangan lebih. Kalau lebih dari 10 menit sampai 15 menit GPS nyala, itu harus diverifikasi. Sama, nggak ada bedanya begitu. Kenapakah unit ini nyala lebih dari 15 menit? Seperti itu. Kalau misalkan kesalahan dari driver itu bakal kena punishment SP1, SP2, SP3. Tapi kalau misalkan lagi macet, lagi perbaikan tidak masalah. Tapi kalau lagi di posisi berhenti di gudang muatan kita gunakan cas itu tidak boleh. Kita wajib punya airbag, menggunakan cas pada saat kita lagi nunggu muatan. Tapi kalau pada saat unit jalan kita gunain cas nggak masalah. Tapi lagi posisi berhenti tidak boleh. Oke, paham Pak? Sampai sini ada pertanyaan? 300. Kalau pultol berapa, Mas? Ini contoh potensi kecelakaan. Ini di tikungan, tanjakan. Biasanya kalau siang klakson, kalau malam hari kita gunain lampu jarak jauh lalu jarak pendek pas waktu tikungan. Punten malah kosong. Ini contoh yang kedua, perhatikan lampu sen tapi belok kiri, misalnya ke kanan. Ini di pertigaan, perhatikan kalau ada driver langsung ngambil kiri. Dan untuk muatan tinggi, pastikan jaraknya di
diperpanjang, jangan terlalu mepet dengan mobil muatan, paling nggak 4 meter. Gimana Mas? Iya. Ya, 300. soalnya kenapa? Kalau unit besar pasti Ayo dia kasih dulu aja 300 dong. untuk jalan ke depan kan Nanti dia tambahan. antang-antang tuh. Ikutin Iya, ini aja. Biasanya dulu. Ikutin dulu. Iya. Nah, Nanti makanya tambahan. jangan sampai Tapi jangan bilang ada tambahan ya. kita Jadi mepet. kalau misalkan apa ini kurang. Ini contoh pertigaan sama, Siap. perhatikan sebelum manuver. Dan selanjutnya 5 langkah dasar defensive driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, Si Arya belum jaga masuk. jarak aman zona pengemudi, Nah, itu selalu awasi kameranya kondisi sama sekitar, sama yang kwitansinya. waspadai blind spot, hindari distraksi dan Gimana paham bisa? marka. Ini contoh yang pertama, pahami dinamika kendaraan. Gua makanya gua bilang, Pak, bisa presiden Yang pertama, sininya. panjang kendaraan, Soalnya ini udah mau lebar berangkat, kendaraan, bebas. tinggi kendaraan, grand size kendaraan, Lalu bobot maksimal muatan, Enggak sih ada, maksudnya kan ini kalau aerodinamisi misalkan kendaraan, fungsi nanya panel dulu ke mereka instrumen, kan, ini dia bisa pakai kendaraan, yang wheelbase, mana, jarak posnya. suhu roda. Kalau tiba-tiba kita masukin, oh, Dan ini selanjutnya kan jaga dulu jarak sebenarnya zona aman pengemudi. Keputusannya untuk melihat itu 30 sampai 120 detik, analisanya Ya, itu cuma 12 sampai 10 ya. 15 detik, dan reaksi 4 sampai 6 detik. Hah? 4 second, metode 4 detik, 1000 dan 1, 1000 dan 2, 1000 dan 3, Apa 1000 dan buat apa 4. aja ya? Biar direvisi sama Yondre. Bapak kalau nyetir itu 1 detik udah jauh apa pendek? Kalau nyetir, kalau ngapain Pak? Jalan. Dari 1, jarak 2, 3 misalkan 4 detik atau 12 detik itu udah jauh nggak? Belum. Kalau di tol enggak lupa. udah jauh kan? Iya, Jadi perbandingannya seperti itu. iya. Apa harus ngitung? Diterapkan pada kendaraan listrik dalam kondisi cerah di siang hari dan kondisi malam hari ditambah 1 detik. Selanjutnya untuk kondisi hujan ditambah 2 detik. Dan selanjutnya ini contoh, awasi kondisi sekitar. Penggunaan kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa mengalkulasi kecepatan dan jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi di jalan. Jadi Bapak jangan sering ngikutin bis, ngikutin ambulan. Kalau bis itu masuk lubang, Bapak ikut masuk lubang, betul nggak? Iya. Jadi Bapak harus juga jaga jarak, lihat kondisi di depan. Dan selanjutnya ini untuk blind spot. Blind spot itu apa Bapak tahu? Tidak terlalu Terlihat. dilihat oleh supir Titik buta. titik buta Nah, kalau untuk diesel di mana aja titik buta? dari belakang. Belakang. Hmm, Ya gimana? depan. Yang pertama ya depan bawah, belakang, samping pojok kanan kiri, di dekat pintu. Jadi utamakan Bapak kalau misalkan di lampu merah lagi berhenti, biasakan klakson sebelum jalan supaya dia minggir. Kenapa tidak terlihat di pandangan kita? Nah, untuk blind spot adalah titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tidak terpantau jangkauan mata dan kaca spion. Jika kaca spion cek kaca spion setiap 5 sampai 8 detik sekali, terutama sebelum melakukan manuver. Jadi kalau misalkan mau belok kanan, biasakan lihat kiri, sebelah kiri. Kalau mau belok kiri, lihat sebelah kanan buat manuver Bapak ini cukup apa tidak? Terlihat dengan mata atau tidak? Klakson, utamakan klakson sebelum kita melakukan manuver, cek kanan kiri. Itu ya. Dan untuk selanjutnya, hindari distraksi dan paham marka. Ini yang SOP selanjutnya, tidak boleh menggunakan handphone, tidak boleh merokok. Kalau misalkan Bapak ngantuk pengen rokok, ya udah istirahat dulu. Jangan paksakan kita jalan rokok. Kalau untuk unit kecil nggak ada CCTV, kalau unit besar ada CCTV-nya. Tapi misalkan Bapak di jalan ketahuan rokok, ketahuan piko seperti saya atau orang bilog yang lain yang tahu, Bapak bakal kena. Oh, platnya ini, repetnya tinggal nyari dia ladinya ketemu. Betul kan? Iya, dampak. Untuk distraksi dan gangguan saat mengemudi bisa berbentuk menggunakan telepon genggam, makan dan minum, mengobrol, mengganti saluran radio, pengecek peta sampai mengantuk atau mabuk. Bukan cuma demi keamanan, teknik ini juga bakal
meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar kendaraan hingga 3%. Jadi yang Bapak hindari itu tidak boleh menggunakan pot, terus tidak boleh mengganti saluran radio, merokok. Kalau untuk minum nggak apa-apa lah, tapi jangan pakai aqua yang gede, pakai aqua kecil aja. Kalau pakai aqua gede kita ribet. Ya. Dan untuk selanjutnya ini contoh tips saat menyalip kendaraan. Kalau contoh seperti ini Pak, garis ini seperti apa? Ini boleh nyalip nggak? Tidak boleh. Nggak boleh. Dari garis kuning. Garis kuning nggak boleh ya. Jadi misalkan Bapak nyalip ada polisi pasti Bapak kena. Betul ya? Pastikan di jalur yang tepat. Jadi kalau posisi nyalip Bapak lihat dulu spion kanan, jangan spion kiri. Bapak kan mau nyalip ke kanan kalau di tol lurus. Tapi kalau di jalan bawah dia mau sampai kanan kiri, lihat dulu spion kiri, spion kanan. Jaga jarak aman, jangan terlalu mepet mobil truk, so jangan mepet. Lihat kaca spion, ini 5 sampai 8 detik sekali dicek. Kalau Bapak tidak Beri tanda lampu sen kanan atau kiri. Kalau mau belok kanan ya kita bisa ke kanan. Jangan menyalip di tanjakan atau di tikungan, ini paling bahaya. Ini kalau terjadi sesuatu di jalan seperti ini, kita dikonfigurasi seperti jalan tikungan atau di jalan tanjakan Bapak nekat nyalip terus jadi kecelakaan, Bapak tanggung jawab. Jadi Bapak harus hati-hati di jalan seperti ini. Pokoknya biasanya kita kerja itu kita nyari uang, bukan buat bayar klaim-klaiman. Oke. Dan ini aman mengemudi, memegang kemudi yang benar dapat mengurangi risiko pada kendaraan Anda. Posisi memegang diri kemudi jam 9 dan sebelah kanan itu jam 3. Pastikan safety belt terpasang dengan benar untuk keselamatan. Jadi ya buat kepentingan Bapak sendiri lah. Safety belt itu selalu dilakukan. Pokoknya kita kerja jangan biarkan buat bayar klaim. Kalau Bapak di Jakarta nggak pakai safety belt, jelas 300.000 fotonya. Mas bawa video Iya, bawa foto. Driver itu kalau gajian kita cek dulu. Nah ini yang ikut melanggar foto. Iya, sampai kemarin itu ada yang foto dia. Satu yang tahu diri nih, bayar kagak nih? Ayo, yang sebiji bayar kagak nih? Dan untuk selanjutnya tips saat turunan, utamakan terlebih dahulu kendaraan yang sedang menanjak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 111. Jadi kalau misalkan ada truk lagi nanjak, jangan mepet, pasti dia kalau bisa nafas. Kita namanya kita di jalan sambil berbagi aja. Menempatkan posisi gigi yang lebih rendah dan menahan laju kendaraan pada jalan menurun sebagai prinsip penggunaan engine brake. Namun persediaan gigi jangan dilakukan saat mau turunan atau menanjak, tetapi dilakukan saat di punggung bukit sebelum turun atau naik. Jadi kalau misalkan mau naik, jangan biasakan pas di tengah-tengah, dari bawah biar nggak bisa napas. Kalau mau turun sama, jangan pas posisi udah kenceng turun baru diturunin, bakal susah kalau masuk gigi, betul kan? Saat turunan atau membawa muatan gunakan gigi yang sesuai saat kecepatan dan dibantu dengan adjust brake. Jangan terlalu lama menginjek rem agar rem tidak panas dan terjadi efek overlock. Perhatikan selalu kecepatan di RPM kendaraan. Jadi kalau misalkan bawa motor berat ya kita dari atas deh, dari sebelum turunan ke gigi rendah siapin dulu. Terus gunakan hand brake ya 1:2 lah, kita turun dan berat. Kalau sampai diinjek terus ya bakal panas ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan Pak? Mungkin SOP-nya apalagi yang Bapak tanyakan di sini?
kehadirannya kah atau absennya kah? Ya absennya dari Nanti untuk absennya nanti bakal dihitung sama Pak Wedi, Pak Ahmad sama Pak Wedi setiap bulannya. Kalau untuk perhatian nanti bapak absennya di RMS, pencet masuk sama pulang. Tapi misalkan bapak di luar DC, di luar pool, bapak pencetnya luar kota. Jadi setiap bulan bapak bakal hitung kehadirannya, insentifnya. Setiap tanggal 28 bapak menerima gaji. Yang penting bapak punya ATM BCA sama ini belum dikirim ke saya kan? udah di Yang rekening. udah dibikin tadi. Nah, foto rekeningnya dikirim. Udah. Jadi yang isi di HP tadi yang lama. Terus ukuran bajunya apa pak? Hah? Wah nggak mungkin lah. Excel paling bapak itu. Nanti saya ambilin dah ya. Iya. Oke. Bapak boleh istirahat dulu, nanti dilanjut. Saya foto dulu pak. Iya. 1, 2. Tahu ini ya. Oke. Iya,